Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, hari ini saya mau menjelaskan sesuatu hal yang berhubungan dengan mindset seseorang, teman-teman. Begini, ada anak kuliah, teman-teman ya. Ada anak kuliah, dia sudah mempunyai gelar sarjana maksudnya, entah S1 atau S2 bahkan atau S3. Dia itu setelah menjadi sarjana itu akhirnya dia itu berjualan. Nah, anak sarjana yang berjualan ataupun berdagang, menjadi pedagang, itu banyak yang mengolok-olok atau merendahkan. Kuliah kok ujung-ujungnya jadi pedagang, kuliah kok ujung-ujungnya jadi penjual, kok jualan. Lah, ini apa, statement seperti ini itu salah, teman-teman. Begini, teman-teman. Ya, mungkin pandangan orang awam, teman-teman ya, pandangan orang awam atau orang-orang pada umumnya itu seperti ini. Dia itu mengatakan seperti itu, kuliah kok jadi pedagang, kok jualan, rugi. Sekolah tinggi-tinggi kalau cuma berdagang dan berjualan. Ya, kalau memang berdagangnya itu dia asal-asalan. Seperti halnya dia jualan gorengan di pinggir jalan. Jualan gorengannya gimana, Mas? Gorengannya ya biasa saja, seperti orang-orang yang jualan gorengan pada umumnya. Dia cuman goreng tahu, dikasih biasanya kan kalau kayak gorengan tahu itu kan biasanya kan cuman dikasih garam, rendaman garam. Terus dia cuman goreng gitu aja. Lah, kalau jualannya seperti itu kan ya gampang ditiru. Banyak orang yang bisa meniru, bahkan anak orang-orang lulusan SD bisa meniru. Nah, kalau hal semacam itu ya pantas saja orang-orang mengatakan rugi, kuliah sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya cuma jualan seperti itu. Ya nggak salah sih, teman-teman. Tetapi teman-teman, begini, kita boleh jualan apa saja ketika kita mempunyai gelar sarjana. Boleh kita jualan apa saja ya, misal tadi jualan tahu solet ya, gorengan tahu sama bumbu. Tapi kita cari sesuatu yang lain, yang orang lain itu tidak bisa mencontoh apa yang kita jual tadi, teman-teman. Misalkan ini ya, misalkan tahunya itu mungkin kalian mempunyai resep. Nah, mengolah tahunya itu bagaimana? Dari mulai tahu itu kalian olah dulu. Entah kalian itu setelah kalian rendam, kalian kukus dahulu, atau kalian rebus dahulu, kalian cuci bersih dahulu. Setelah itu kalian ditaruh ke lemari es dahulu, ke freezer dahulu. Itu nanti kan menjadikan tahu itu rasanya kan kenyal atau bagaimana, teman-teman. Nah, ini misalnya seperti itu, teman ya. Tidak hanya itu saja, teman-teman, yang diolah bukan hanya tahunya, tetapi bumbunya juga diolah. Bumbu petisnya itu diolah biar lain dari yang lain. Atau dia memberi bumbu petis itu ada 3 varian bumbu, misalnya seperti itu, yang tidak mudah ditiru seseorang. Nah, ini nggak apa-apa, teman-teman. Jadi ini kan kesannya kan mewah. Nah, menjual gorengan tahu tapi mewah. Jadi orang itu pasti akan berpikir seperti ini, teman. Wah, itu gorengan tahu tapi lain dari yang lain. Rasanya juga enak, tidak seperti tahu gorengan pada umumnya. Akhirnya mereka itu biasanya cari tahu, teman-teman. Wah, itu gorengan tahu ada Instagramnya, ada akun TikToknya, ada akun FB-nya, bahkan YouTube-nya. Oh, hebat sekali nih yang mengelola ini, usaha ini. Siapa? Akhirnya dia cari tahu, mungkin saja dia juga bertanya kepada kalian yang menjual, Mas, kok bisa? Ya, itu memang mindset saya seperti itu. Saya ingin menjual sesuatu itu yang beda dari yang lain. Akhirnya mereka mengakui, teman-teman. Jelas mengakui, oh, pantesan dia itu lulusan sarjana. Sarjana apa? Sarjana apa ya, misalnya sarjana tata boga atau apa. Meskipun entah
kalau lulusannya tidak masuk dalam kategori makanan ya nggak masalah, mungkin dia sarjana hukum ya misalnya, tapi dia pemikirannya maju lah. Ini yang membuat orang-orang itu percaya kalau lulusan sarjana bisa menciptakan sesuatu yang baru, teman-teman. Jadi itu kalian yang harus kalian buktikan, yang harus kalian tunjukkan pada orang-orang awam, orang-orang yang bukan sarjana. Jadi menurutku seperti itu. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, kesimpulannya sarjana dengan tidak sarjana itu sebenarnya yang membedakan itu sebenarnya haruslah mindset, cara berpikir kita yang harus jauh ke depan bagi orang-orang yang sarjana, teman-teman. Harusnya seperti itu. Jadi nggak masalah orang sarjana kerjanya apa, jualan apa, nggak masalah. Jualan getuk atau apa, jualan ketela direbus, nggak masalah. Tapi dia bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dari mulai gerobaknya, misal dia menjadi pedagang kaki lima, gerobaknya didesain sendiri. Pokoknya sesuatu itu didesain sedemikian rupa sehingga bisa menarik pembeli. Nah, itu yang membuat beda cara berpikirnya anak sarjana dengan anak yang tidak lulusan sarjana. Jadi saya tidak setuju kalau anak sarjana itu nggak pantas kerja jualan atau jadi pedagang. Ya semuanya pantas saja. Kalau orang bukan sarjana, lulusan SMA, SMP ataupun SD, jualannya ala kadarnya di pinggir-pinggir jalan, ya maklum. Kalau lulusan sarjana memang ya perlu tanda tanya yang besar. Kan seperti itu. Nah, ngapain aja mencari ilmu setinggi itu? Kan seperti itu. Jadi saya mohon ya buat kalian, kalau ada teman kalian atau tetangga kalian yang lulusan sarjana, dia baru memulai jualan, jangan dihujat, jangan direndahkan, jangan diolok-olok ya teman-teman ya. Lihat dulu bagaimana dia itu mengolah sebuah jualannya itu bagaimana. Kita lihat dulu, jangan langsung di-down-kan seperti itu teman-teman. Mungkin saja dia masih merintis itu dengan berpikir terus, cara mengelola itu bagaimana biar beda dari yang lain, mungkin seperti itu. Nah, ini tips buat yang mengatakan, memberi statement seperti itu ya, memberi statement kalau sarjana itu nggak cocok untuk jualan atau jadi pedagang ya. Lah, tips untuk buat yang anak sarjana ini ya, anak sarjana, kalian jangan sampai kalah sama anak yang lulusan SMA, SMP, dan SD. Cara berpikir kalian itu harus jauh ke depan dari mereka. Karena kenapa? Karena kalian sudah merelakan usia kalian dan berkorban, istilahnya berkorban materi kan, selama 4 tahun, 8 tahun, bahkan 10 tahun lebih. Kalian sudah mengorbankan apa saja, tenaga kalian, waktu kalian, materi kalian untuk sekolah, untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Jadi kalian harus bisa jauh lebih ke depan daripada mereka. Nah, ini memang tuntutan untuk anak sarjana. Seperti itu teman-teman. Adil kan? Nah, baiklah. Begitu teman-teman penjelasan saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang mendengar, yang melihat video ini. Semoga kalian bisa menjadi seseorang yang bermanfaat di dunia ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.